Selamat datang di video pembelajaran tentang pengelolaan arsip terjaga. Arsip, sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, memegang peran krusial dalam perjalanan bangsa. Bukan hanya catatan sejarah, arsip adalah cerminan identitas, jejak langkah, dan warisan berharga untuk masa depan. Dalam video ini, kita akan membahas 4 subbagian penting dalam pengelolaan arsip terjaga, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Sebuah panduan komprehensif menanti Anda untuk memastikan setiap arsip terjaga dengan baik dan terkelola sesuai standar yang berlaku. Ikuti dengan seksama, mari bersama-sama kita dalami esensi penting dari tata kelola arsip terjaga. Karena melindungi arsip berarti menjaga memori dan martabat bangsa. Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk mengenali dengan tepat apa saja yang termasuk dalam kategori arsip terjaga. Bayangkan, arsip terjaga ini layaknya harta karun negara yang wajib kita lindungi dan lestarikan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan telah mengamanatkan 7 bidang arsip negara yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai arsip terjaga. Ketujuh bidang tersebut adalah: pertama, arsip tentang kependudukan yang merekam jejak eksistensi dan identitas bangsa. Kedua, arsip tentang kepulauan, cerminan kedaulatan maritim yang tak nilai harganya. Ketiga, arsip tentang kewilayahan, bukti otentik batas-batas wilayah kedaulatan negara. Keempat, arsip tentang perbatasan, penjaga kokoh tapal batas negara. Kelima, arsip tentang perjanjian internasional, rekaman komitmen dan kerjasama Indonesia di kancah dunia. Keenam, arsip tentang kontrak karya, jejak kesepakatan yang menopang pembangunan nasional. Dan ketujuh, arsip tentang masalah pemerintahan yang strategis, informasi penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis negara. Ketujuh kategori arsip terjaga ini layaknya pilar-pilar kokoh menopang eksistensi dan kedaulatan bangsa. Memahami dengan seksama setiap kategori ini adalah langkah awal yang krusial dalam pengelolaan arsip terjaga. Karena dengan mengenali bevet beesvliesrage, insenkain of it suches. Setelah mengidentifikasi arsip terjaga, langkah selanjutnya adalah penataan atau pemberkasan. Ingat, arsip terjaga bukan sekadar tumpukan kertas usang, melainkan dokumen berharga yang wajib dijaga keutuhan dan keamanannya. Proses pemberkasan arsip terjaga dimulai dengan penentuan sistem penyimpanan yang tepat. Sistem penyimpanan yang baik akan memudahkan pencarian dan pelacakan arsip di kemudian hari. Jangan lupakan penggunaan alat penyimpanan yang bebas asam. Musuh utama arsip adalah kelembaban dan asam. Kotak arsip bebas asam, map bebas asam, dan label bebas asam adalah investasi penting untuk menjaga keawetan arsip terjaga. Pencantuman label dan indeks pada setiap arsip juga tak kalah penting. Label dan indeks yang jelas akan memudahkan identifikasi dan pencarian arsip. Bayangkan, mencari jarum di tumpukan jerami, begitulah sulitnya jika arsip tidak terkelola dengan baik. Pemberkasan arsip terjaga yang rapi dan terstruktur mencerminkan profesionalitas dan keseriusan kita dalam menjaga memori kolektif bangsa. Chapter 3. Pelaporan transparansi dalam genggaman. Pengelolaan arsip terjaga bukan hanya tentang menyimpan dan merawat, tapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas. Disinilah pentingnya pelaporan arsip terjaga. Setiap instansi yang mengelola arsip terjaga wajib melaporkan jenis, jumlah, dan kondisi arsip yang dikelolanya secara berkala. Laporan ini menjadi bukti bahwa kita sebagai bangsa sangat serius dalam mengelola jejak sejarah dan identitas bangsa. Pelaporan arsip terjaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Detail format, tata cara, dan jangka waktu pelaporan diatur secara rinci agar implementasinya berjalan efektif dan seragam di seluruh Indonesia. Ingat, pelaporan arsip terjaga bukanlah beban administratif semata. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada publik dan generasi mendatang atas warisan sejarah yang kita jaga. Chapter 4. Penyerahan salinan autentik arsip terjaga ke ANRI, satu langkah menuju memori kolektif bangsa. Arsip terjaga, meskipun berada di bawah wewenang masing-masing instansi, pada akhirnya menjadi bagian dari memori kolektif bangsa yang dijaga oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk itu, penyerahan salinan autentik arsip terjaga ke ANRI menjadi tahapan krusial. Prosedur penyerahan ini menjamin bahwa salinan otentik dari arsip-arsip penting negara tersimpan dengan aman dan terkelola dengan baik.
Penyerahan salinan autentik ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh ANRI. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga serah terima arsip, dilakukan dengan cermat dan teliti. ANRI, sebagai lembaga kearsipan tertinggi di Indonesia, memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk menjaga keawetan dan keamanan arsip terjaga. Penyerahan salinan autentik arsip ANRI adalah bentuk nyata sinergi dan kolaborasi dalam melestarikan memori kolektif bangsa. Mari jaga arsip, jaga memori bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah kita bahas dapat menjadi bekal berharga dalam mengelola arsip terjaga di instansi Anda. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dalam pengelolaan arsip terjaga Anda. Mari kita ingat, arsip bukan sekadar tumpukan kertas usang, melainkan cerminan perjalanan bangsa dan warisan berharga untuk generasi mendatang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Mari bersama kita sebarkan semangat untuk menjaga dan melestarikan arsip sebagai bukti cinta kita pada Indonesia.